Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan kuliah tentang metode penelitian hukum dan statistik. Namun kejutannya kepada saudara-saudara, yang memberikan perkuliahan pada hari ini bukan saya, namun langsung oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Budiman Ginting, SHM Hum. Kepada Prof, kami persilahkan waktu dan tempat. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada masa COVID-19 masih merajalela di Santoro Nusantara kita, maka perkuliahan kita mau tidak mau sesuai dengan surat edaran dari Rektor USU bahwa kuliah kita akan laksanakan sistem daring. Kuliah Metodologi Penelitian Statistik inilah judul mata kuliah bagi Anda yang dulu tentu sudah berbeda dengan yang lama karena yang baru ini sudah merupakan satu mata kuliah yang diadakan suatu revisi. Terkait kepada perkuliahan kita kali ini adalah perkuliahan yang ke-6 karena Saudara Tommy Sinulingga sudah menyampaikan beberapa kali pertemuan melalui daring. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan mencoba pertemuan ke-6 dengan melanjutkan pada pertemuan ke-5 sebelumnya terkait kepada judul penelitian. Ini sudah disampaikan oleh Saudara Tommy bahwa di dalam perumusan judul itu kita tidak boleh membuat suatu judul yang sifatnya terlalu umum. Demikian pula tidak boleh terlalu panjang ya. Kalau panjang ini akan menggambarkan suatu hal yang tidak terfokus. Jadi oleh karena itu pada umumnya judul itu dibatasi ya 25 suku kata. Ya inilah yang biasa digunakan. Lalu ini bisa dilihat nanti di buku pedoman penulisan skripsi yang sudah dibuat oleh tim dari Fakultas Hukum yang pada waktu kuliah pertama dulu melalui ketua kelas sudah saya sampaikan agar diminta ke Wadek 1 ya supaya buku pedoman penulisan skripsi sudah di tangan Anda semua. Jadi walaupun nanti belum, ya mungkin bisa kita usahakan nanti untuk mengcopy itu lalu membagi bagian kembali kepada mahasiswa ya. Kemudian kita harus dalam judul tadi menggunakan satu kalimat yang baik, yang baku tentunya, yang dalam penelitian ini akan tergambar ya dari judul itu apa hubungan sebab akibat dan harus mempunyai independen dan dependen variabel. Jadi makna di sini antara independen dan dependen variabel akan kita bahas tentu dalam bentuk prakteknya ya. Jadi waktu kuliah pertama dulu ini udah saya singgung. Oleh karena itu pada materi kali ini kita akan fokus pada variabel. Variabel itu adalah suatu karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan atau benda ataupun manusia itu sendiri, maka dia dibagi dua. Satu, paling tidak dua, sebenarnya bisa tiga. Ya, pertama variabel bebas, kemudian variabel terikat, ya, kemudian variabel waktu. Ya, waktu ini tentu mengingat kepada penelitian sejarah karena dia harus melihat di rentang waktu antara misalnya KUH Perdata. KUH Perdata di Indonesia ini kan merupakan jelmaan dari KUH Perdata di Perancis. Perancis menjajah Belanda, lalu Belanda menjajah Indonesia, hukumnya dibawanya kembali ke Indonesia. Berarti kita harus kalau ingin meneliti tentang sejarah, misalnya sejarah KUH Perdata, kita harus buat remen waktu. Itulah merupakan satu variabel waktu namanya. Jadi variabel bebas itu adalah hal-hal yang
diduga menjadi sebab suatu gejala. Pertanyaannya di sini, gejala ini, gejala apa? Gejala itu umum, ya. Pertanyaannya kembali, kemudian kita lihat, hukum ini adalah disebut gejala sosial. Mengapa gejala sosial? Karena hukum ini tumbuh dari kehidupan sosial masyarakat, lalu diambil apa intisari sebuah perilaku, lalu dijadikan sebagai pedoman, lalu dinormalkan kembali. Itulah namanya suatu gejala sosial. Kemudian variabel terikat atau tergantung, itu adalah hal-hal yang diduga merupakan akibat dari suatu gejala. Namun secara lebih umum lagi variabel itu adalah suatu keadaan di mana hal yang mengakibatkan ada sebab. Oleh karena itu kita harus memaknai variabel ini adalah semacam peubah dia. Peubah. Bukan berubah, tapi peubah. Peubah ini adalah satu hal yang melatar belakangi tentang suatu masalah. Maka dalam konteks itu, variabel tadi dalam sebuah judul harus menggambarkan minimal ada 2 tadi kan. Jadi ada variabel independen dan dependen. Jadi ini tergantung pada kita ketika kita ingin melihat sebuah problem yang ada di masyarakat, maka di dalam kita mengambil sebuah problematika itu, kita harus mampu pertama apa kira-kira permasalahan. Maka dari permasalahan yang ada tentu dilatar belakangi dengan berbagai hal. Jadi dalam konteks ini permasalahan yang ada, sebagaimana dulu sudah kita sampaikan, masalah itu adalah adanya gap antara dasen dengan dasolen. Terkait kepada hal ini, maka kita harus mampu dalam konteks merumuskan permasalahan itu setelah kita melihat apa gejala-gejala hukum, gejala sosial yang ada di masyarakat. Maka dalam perumusan latar belakang masalah, ini kita buat dalam berbentuk esai. Misalnya disusun dalam perspektif misalnya sejarah. Bagaimana historis sebuah keadaan sehingga dia demikian? Ini tentu kita harus mampu menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Tentu tidak bisa terlepas dari latar belakang sebuah problem atau masalah itu muncul di lapangan. Oleh karena itu, dalam merumuskan permasalahan atau latar belakang masalah itu harus jelas apa alasan kita mengapa kita melakukan penelitian sedemikian rupa. Sehingga ada hal-hal baru yang ingin kita ungkapkan. Lalu pengungkapan ini akan melahirkan sebuah statement. Dalam konteks ini melahirkan sebuah tesis statement atau pendapat terkait kepada apa problem yang muncul. Namun demikian ketika tesis statement tidak kita ungkapkan, karena mungkin di tahap awal belum jelas, tidak masalah, tetapi paling tidak dia harus menggambarkan ada hal baru, ada nuansa baru terkait kepada penelitian yang Anda lakukan. Jadi baik dalam penelitian ini tidak selamanya berbentuk skripsi, tesis, disertasi, tidak. Ketika Anda melakukan sebuah karya tulis ilmiah saja pun di sana harus mampu kita mengungkapkan apa hal baru dalam konteks yang ingin kita uraikan. Karena mungkin setelah kita mengikuti satu kegiatan seminar, baik seminar penelitian maupun seminar umum lainnya, terbersit di hati kita untuk menyatakan, membuat satu statement, kok demikian ya. Misalnya terjadi hal-hal yang menurut kita nggak masuk di akal sehat manusia. Ini kan merupakan satu problem. Jadi dalam konteks ini, kita langkah berikutnya akan masuk kepada perumusan dalam konteks tujuan penelitian menggunakan suatu kalimat deklaratif, pernyataan ya. Menguraikan hal-hal yang ingin diperoleh berkaitan dengan pokok permasalahan misalnya. Ini harus jelas. Lalu bisa juga dalam perumusan tujuan penelitian itu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini bisa lagi diuraikan untuk siapa.
Misalnya kita ingin meneliti tentang misalnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di bidang hukum ini banyak. Bisa kita tinjau dari aspek hukum perdata, hukum pidana, administrasi negara, itu. Jadi tujuan kita apa ketika kita misalnya meneliti tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh katakan misalnya orang pribadi atau badan hukum sebuah PT, ya, itu kan badan hukum, berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum. Lalu PT ini ingin membangun sebuah lokasi pemukiman. Lalu dalam konteks lokasi pemukiman ini, dia sudah mendapat izin prinsip dari Pemko atau Pemkap. Lalu ketika dia ingin membebaskan lahan dari izin prinsip yang telah diberikan oleh Pemda, tentu kita ingin melihat apa tujuan kita ketika kita menulis tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan usaha berbentuk PT misalnya. Dalam hal ini kita harus lihat tujuan kita adalah untuk ingin mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum dari aspek perdatakah, administrasi negarakah. Ini yang harus kita lihat. Dalam konteks ini tujuan umum itu adalah hal-hal yang pada umumnya diketahui oleh orang, sedangkan tujuan khusus ini pada umumnya keinginan kita untuk menjelaskan supaya bagi kalangan praktisi misalnya mampu untuk memaknai apa tujuan hukum secara khusus bagi pelaku-pelaku usaha ketika dia melakukan suatu perbuatan yang katanya tadi untuk membangun sebuah real estate, tetapi banyak hak-hak warga terkait kepada kepemilikan hak atas tanah itu terlanggar hak-hak ajasi manusia, sehingga di sini banyak perspektif bisa kita tinjau misalnya. Jadi secara umum namanya pun tinjauan umum, berarti berlaku bagi semua orang, baik dia sendiri maupun orang lain. Kalau tujuan khusus berarti dikhususkan kepada pada prakteknya, yakni para penegak hukum. Ini antara lain. Kemudian di sini ada perumusan kerangka teori. Ini jika ada, tetapi kerangka teori ini biasanya digunakan di strata 2, sedangkan di tingkat skripsi itu cukup dengan tinjauan pustaka, ya. Tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka apa bedanya dengan kerangka teori? Dulu waktu pertemuan pertama juga sudah saya sampaikan, artinya begini. Ketika tinjauan pustaka, kita cukup hanya membaca apa pandangan seorang katakan ahli terkait kepada sebuah pendapat. Misalnya lahir sebuah norma. Norma ini kan sudah menjadi hukum positif, berarti sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yakni Presiden dan DPR. Berkaitan dengan ini, tentu ada norma yang telah disahkan itu tadi menjadi problem. Maka kita ingin melihat apa kata para ahli terkait kepada rumusan pasal-pasal dari sebuah norma yang dilahirkan oleh negara ini. Jadi oleh karena itu, kalau dia tinjauan kepustakaannya, maka kita cukup menyetir pendapat para ahli terkait bagaimana dia memaknai sebuah rumusan norma lalu lahir pendapat dia. Ini menjadi suatu tinjauan pustaka. Sedangkan kerangka teori itu sudah diuji kebenarannya oleh kalangan ilmuwan. Maka kalau teori itu adalah butir-butir pendapat yang diajukan oleh seseorang yang telah teruji kebenarannya berdasarkan hasil penelitian seseorang misalnya. Jadi teori ini segala tempat dan waktu bisa diuji. Ketika teori itu tidak mampu menjawab permasalahan yang ada, maka teori ini akan bisa dikatakan harus direnovasi, ibarat sebuah bangunan, kan begitu. Karena teori ini kan kerangka berpikir manusia yang
melahirkan sebuah pendapat. Sedangkan hanya tinjauan pustaka, kita cukup hanya menyetir pendapat itu tanpa harus melihat kepada teori apa yang dimunculkan. Tetapi antara teori tinjauan pustaka itu tetap ada korelasinya dalam hal melihat bagaimana kedalaman sebuah objek yang akan dibahas, ya. Tetapi ingat, kalau dia kerangka teori yang kita gunakan itu ya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk menguji kebenaran yang dirumuskan dalam permasalahan sebuah penelitian. Kemudian perumusan kerangka teori juga bisa untuk mengembangkan definisi, ya, definisi konsep, definisi terkait kepada hal-hal yang belum ada sebelumnya, ya. Kemudian perumusan kerangka teori juga merupakan hal-hal yang telah diuji kebenarannya dan bisa diberi kemungkinan kepada seseorang untuk melakukan sebuah prediksi pada masa mendatang. Jadi kerangka teori ini lebih luas dari hanya sekedar tinjauan pustaka. Tetapi kalau untuk yang namanya pendidikan strata 1 kita cukup hanya menjelaskan tinjauan pustaka. Demikian perkuliahan kita pada pertemuan ke-6 ini, dan nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan ke-7, dan diharapkan para mahasiswa ketika pertemuan sudah berakhir begini, mahasiswa harus mampu mengambil suatu resume, ya, suatu resume dari hasil kajian saudara berdasarkan apa yang kami jelaskan. Kemudian Anda wajib mencari bahan-bahan di berbagai perpustakaan yang ada. Lalu apa yang saya sampaikan tentang variabel tadi, Anda coba buat sebuah judul sehingga judul ini bisa menggambarkan minimal 2 variabel tadi. Ini yang harus buat. Lalu dari judul yang Anda tampilkan itu, buat juga apa rumusan masalah dan apa tujuan Anda mengajukan judul ini, sehingga antara judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan kerangka teori jika ada dan atau kajian kepustakaannya harus sudah mampu Anda menjelaskan. Masing-masing mahasiswa itu mampu menjelaskan di depan kawan-kawan dan atau grup yang pada kuliah-kuliah akhir nanti biasanya kita buatkan semacam grup diskusi. Nah, tetapi karena ini kuliah daring kan membentuk kelompok-kelompok lagi agak sulit. Sebenarnya ini adalah bahagian dari kuliah reguler seperti biasa. Jadi oleh karena itu diharapkan kalian pun harus ada grup-grup diskusi, ya, supaya di antara sesama kalian apa yang kami sampaikan ini bisa nyambung. Kalau enggak nanti percuma apa yang kami sampaikan tanpa ada pernah didiskusikan. Karena mata kuliah metode penelitian dan statistik ini tujuannya adalah bagaimana supaya mahasiswa itu mampu membuat nanti karya tulis, paling tidak bisa diperlombakan dalam tingkat lomba karya tulis ilmiah nasional misalnya. Dan atau mahasiswa itu mampu membuat sebuah proposal penelitian, bisa untuk tujuan skripsi, bisa untuk tujuan penelitian yang berbasis pada menciptakan karya ilmiah lainnya, dan bisa dibiayai oleh negara. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kita mampu membuat sebuah proposal yang baik untuk sebuah penelitian yang melahirkan suatu karya inovasi, ini amat baik. Apalagi yang mampu menciptakan suatu karya cipta berupa paten, merek, dan seterusnya. Ini lebih memungkinkan lagi untuk ke depan pun saudara akan mampu, ya, untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya dengan gampang. Jadi dengan metode inilah
kunci kesuksesan seseorang untuk melakukan kegiatan tulis-menulis terkait kepada karya ilmiah. Saya kira ini kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita harus adakan sebanyak mungkin tanya jawab ya, baik antara sesama kawan, lalu ke kami selaku pengampu mata kuliah ini untuk memperjelas bagaimana sebenarnya kegundahan saudara terkait kepada materi yang telah kami sampaikan misalnya ya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.